Malam kelam. Aku pertama kali tahu rumah makan Padang itu dari sopir travel yang kutumpangi malam itu. Perjalanan kami sudah berlangsung hampir 6 jam, melewati jalan lintas perbatasan Sumatera yang panjangnya seperti tidak ada ujung. Di kiri kanan, cuma hutan gelap, sesekali diselingi ladang kosong dan rame-rama kayu yang berdiri jarang. Lampunya temaram seperti nyala lilin yang hampir padam. Jam di ponselku sudah menunjukkan lewat 11 malam. Perutku mulai melilit. Lapar yang bukan cuma sekadar ingin makan, tapi sudah terasa sampai ke ulu hati. Sejak sore aku belum sempat makan apa-apa selain roti kecil dari minimarket. Travel itu tidak penuh. Penumpangnya hanya 5 orang, termasuk aku. Suasananya sunyi. Beberapa penumpang tertidur dengan kepala bersandar ke jendela, sementara yang lain menatap kosong ke depan. Sopirnya pria paruh baya, logatnya khas Sumatera. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya masih awas menembus gelap. Aku memberanikan diri bertanya, "Pak, masih lama ya kalau mau cari makan?" Dia melirik ke spion, lalu tersenyum tipis. "Lapar ya?" Aku mengangguk kecil. "Nanti sedikit lagi ada rumah makan Padang," katanya santai sambil menunjuk ke depan dengan dagu. "Kalau mau murah tapi kenyang, turun di rumah makan itu aja." Nggak pernah sepi. Kalimat nggak pernah sepi, entah kenapa terngiang di kepalaku. Di jalur seperti ini, lewat tengah malam, rasanya aneh. Ada tempat makan yang selalu ramai, tapi rasa lapar mengalahkan rasa curiga. Aku mengangguk lagi dan kembali duduk sambil menatap keluar jendela. Beberapa menit kemudian, di kejauhan aku melihat cahaya. Awalnya kukira cuma rumah penduduk, tapi semakin dekat, cahaya itu makin terang dan berdiri sendirian di tengah gelap, seperti pulau kecil di lautan hitam. Travel melambat dan akhirnya berhenti di pinggir jalan. "Itu dia," kata sopir. "Nanti bilang aja turun sini." Aku turun. Udara malam langsung menyergap, dingin dan lembab. Jalanan sepi, hanya suara serangga dan angin yang menggesek dedaunan. Rumah makan itu berdiri agak masuk dari jalan. Bangunan kayu tua dengan dinding papan yang warnanya sudah pudar. Cat hijau khas rumah makan Padang tampak kusam. Beberapa bagian terkelupas memperlihatkan kayu di bawahnya. Papan nama di atas pintu masih terbaca, meski huruf-hurufnya mulai memudar dan miring sedikit, seolah pernah hampir jatuh. Lampunya terang, terlalu terang untuk ukuran tempat di daerah seperti ini. Cahaya putih kekuningan memantul ke tanah di depannya, menciptakan bayangan panjang yang aneh. Di halaman kecilnya, ada beberapa motor terparkir rapi dan satu mobil tua berwarna gelap. Padahal, jam sudah lewat 11 malam. Jalanan ini seharusnya sudah sepi. Aku berdiri sebentar di depan pintu, menimbang-nimbang. Dari dalam, aku bisa melihat beberapa orang duduk di meja makan. Mereka terlihat diam, hampir tidak bergerak. Tidak ada suara tawa atau obrolan yang biasanya terdengar dari rumah makan Padang. Tapi aroma masakan yang keluar dari pintu yang sedikit terbuka langsung menusuk hidungku. Rendang, gulai, sambal, aroma yang hangat dan menggoda membuat perutku kembali protes. Akhirnya aku masuk. Begitu kakiku melangkah ke dalam, aroma masakan Padang langsung menyambut dengan kuat. Etalase kaca penuh dengan piring-piring berisi lauk, tersusun rapi. Rendang hitam mengkilap, ayam pop pucat tapi menggoda, gulai nangka kuning kental, sambal merah dan hijau yang tampak segar. Semuanya terlihat seperti baru dimasak. Namun ada sesuatu yang langsung membuat langkahku melambat. Tempat itu terlalu rapi, lantainya bersih, nyaris tidak ada noda minyak atau sisa nasi yang biasanya wajar di rumah makan. Meja-meja kayu disusun lurus kersi-kersinya, sejajar seperti diatur dengan penggaris. Tidak ada tisu berserakan, tidak ada piring kotor menumpuk. Dan yang paling aneh, tempat itu sunyi
bukan sunyi karena tidak ada orang. Justru ada beberapa pelanggan, tapi tidak terdengar suara sendok beradu dengan piring, tidak ada suara orang berbicara, tidak ada tawa atau obrolan ringan. Semua orang makan dalam diam. Kepala mereka sedikit menunduk, fokus ke piring masing-masing. Gerakan mereka pelan dan teratur, hampir seragam, seperti sedang mengikuti aturan tak tertulis. Aku berdiri canggung beberapa detik, merasa seperti orang asing yang masuk ke ruangan yang seharusnya tertutup. Beberapa pelanggan sempat melirik sekilas ke arahku, tapi segera kembali menatap piring mereka. Tatapan mereka kosong, datar, tanpa ekspresi. Di balik etalase, berdiri seorang pria tua, kulitnya gelap, wajahnya penuh keriput halus, rambutnya sudah memutih, tapi disisir rapi ke belakang. Dia mengenakan baju sederhana, bersih, dan celemek yang tampak baru. Senyumnya tipis, nyaris tidak terlihat, tapi matanya tajam dan hitam, menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Tatapannya membuatku tidak nyaman, seolah-olah dia bukan sedang melihat wajahku, tapi menembus sampai ke dalam diriku. Aku melangkah mendekat, masih dengan rasa canggung. Dia terus menatapku, cukup lama, sampai aku hampir ingin menunduk. Lalu akhirnya dia bicara, suaranya pelan, tapi jelas. "Makan sendiri, nak?" Aku mengangguk, agak tergagap. "Iya, Pak." Dia mengangguk kecil, masih dengan senyum tipis itu. "Silakan, pilih yang paling murah." Kalimat itu terdengar biasa, bahkan ramah. Tapi entah kenapa, saat dia mengucapkannya, dadaku terasa agak sesak, seperti ada tekanan kecil yang tiba-tiba muncul, membuat napasku sedikit lebih pendek. Aku mengabaikannya, menganggap mungkin hanya karena lapar atau capek. Aku memilih duduk di meja pojok, dekat dinding. Dari sana, aku bisa melihat hampir seluruh ruangan. Lampu-lampu neon di langit-langit menyala stabil, tidak berkedip, membuat ruangan terlihat terang, tapi dingin. Tidak ada musik, tidak ada radio. Hanya keheningan yang sesekali diisi suara langkah pelayan yang berjalan pelan. Seorang pelayan perempuan mendekat. Wajahnya muda, tapi ekspresinya datar. Dia tidak bertanya apa-apa. Tanpa aku pesan, dia langsung mengambil piring-piring dari etalase dan meletakkannya di mejaku satu persatu. Rendang, telur balado, sayur singkong, gulai ayam, sambal hijau, sambal merah. Banyak, terlalu banyak untuk satu orang. Aku menatap piring-piring itu dengan bingung. "Mbak, saya belum pesan." Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyumnya terasa kaku. "Iya mas, silakan dimakan dulu." "Harganya berapa?" tanyaku. Setengah bercanda, setengah khawatir. "Murah?" jawabnya singkat. Nanti juga tahu. Jawaban itu seharusnya membuatku tertawa. Tapi entah kenapa, aku malah merinding. Aku mengambil sendok, mencoba menenangkan diri, lalu mulai makan. Suapan pertama rendang langsung membuatku terdiam. Rasanya luar biasa. Dagingnya empuk, bumbunya meresap sempurna, gulainya gurih, sambalnya pas. Semua terasa seperti masakan terbaik yang pernah kumakan. Tapi di tengah menikmati makanan, perasaanku tidak benar-benar tenang. Aku mulai memperhatikan sekitar lagi. Pelanggan lain masih duduk di tempat mereka. Tidak ada yang bangkit, tidak ada yang selesai dan pergi. Beberapa piring di meja mereka terlihat kosong, tapi mereka tetap duduk, menunduk, seolah menunggu sesuatu. Aku melirik ke meja seberang. Ada seorang bapak-bapak, sendirian. Wajahnya pucat, matanya cekung, tangannya gemetar sedikit saat menyendok nasi. Di meja lain, ada pasangan muda, duduk bersebelahan, tapi tidak saling bicara. Mereka makan pelan, nyaris bersamaan. Di sudut lain, ada seorang pemuda yang wajahnya terlihat sangat lelah. Matanya sembab, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Perasaanku semakin tidak enak. Aku mencoba mempercepat makanku. Saat itulah,
Aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Sejak aku masuk, aku tidak mendengar suara piring atau sendok beradu. Padahal, jelas mereka sedang makan. Gerakan mereka seolah tidak menghasilkan suara apapun. Aku tanpa sadar menelan ludah. Saat aku hendak mengambil suapan lagi, pemilik rumah makan itu berjalan keluar dari balik etalase. Langkahnya pelan, tangannya disilangkan di belakang punggung. Dia berjalan mengitari ruangan, melewati Mahameya satu persatu. Matanya mengamati pelanggan, berhenti sebentar di setiap meja, seperti sedang menghitung atau mencatat dalam kepala. Saat dia lewat di belakangku, aku mencium bau yang aneh. Bukan bau masakan, bukan bau minyak, tapi bau tanah basah. Bau yang sangat familiar, bau yang biasanya tercium di pemakaman setelah hujan deras. Bau itu samar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku berhenti makan. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba bernapas pelan, menenangkan diri sambil berpikir mungkin itu hanya perasaanku saja. Tapi bau itu tetap ada, seperti menempel di udara. Aku memanggil pelayan perempuan tadi dengan suara pelan. "Mbak, ini rumah makan buka sampai jam berapa?" Dia berhenti di samping mejaku, matanya menatapku. Lama, senyumnya menghilang, wajahnya kembali datar. "Sampai selesai," jawabnya. Aku ingin bertanya lagi, tapi kata-kata itu membuat lidahku terasa keluh. Aku hanya mengangguk pelan. Saat pelayan itu pergi, aku menoleh ke arah pintu. Di luar, gelap masih menyelimuti jalan. Lampu rumah makan itu terlihat seperti satu-satunya cahaya di tengah malam yang sunyi. Aku kembali menatap piring di depanku. Makanan itu masih terlihat menggoda, tapi selera makanku sudah hampir hilang. Dadaku terasa semakin sesak, seperti ada firasat buruk yang mulai tumbuh pelan-pelan. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu muncul satu pikiran di kepalaku. Pikiran yang membuatku ingin segera pergi dari tempat itu. Dan sejak detik itulah, aku sadar bahwa rumah makan Padang ini bukan sekadar tempat singgah biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang diam, menunggu, dan entah kenapa terasa sangat dekat denganku. Aku duduk di pojok ruangan, memilih kursi yang paling dekat dengan dinding. Entah kenapa, duduk membelakangi tembok membuatku merasa sedikit lebih aman. Meja kayunya dingin saat lenganku menyentuh permukaannya. Aku meletakkan tas kecil di samping kursi, lalu menarik napas pelan, mencoba menenangkan perasaan aneh yang sejak tadi tidak mau pergi. Tidak lama kemudian, pelayan perempuan itu datang. Langkahnya pelan, nyaris tidak terdengar. Dia membawa beberapa piring sekaligus, menumpuknya dengan rapi di kedua tangannya. Tanpa bertanya, tanpa mencatat pesanan, dia langsung meletakkan piring-piring itu di hadapanku satu persatu. Rendang, telur balado, sayur singkong, sambal ijo, dan sepiring nasi putih yang masih mengepul tipis. Lengkap, banyak, jauh. Lebih banyak dari yang kubutuhkan untuk satu orang. Aku sempat menatap wajahnya, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya berdiri sebentar, menatap piring-piring itu, lalu menatapku dengan ekspresi datar. "Harganya berapa, Mbak?" tanyaku akhirnya. Berusaha terdengar santai, meski jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Dia tersenyum kecil, senyumnya tipis, tidak sampai ke mata. "Murah, Mas, nanti juga tahu." Jawaban itu membuatku terdiam sejenak. Ada sesuatu dari caranya bicara yang terasa janggal. Seperti kalimat itu bukan sekadar jawaban, tapi pernyataan yang punya makna lain. Aku mengangguk pelan, lalu mengambil sendok. Aku mulai makan. Suapan pertama langsung membuatku terdiam. Rasanya enak, bukan enak biasa. Rendangnya empuk, bumbunya meresap sampai ke serat daging. Telur baladonya pas, pedasnya nempel tapi tidak menyiksa. Sambal ijonya segar, aromanya kuat. Semuanya terasa seperti masakan rumahan yang dibuat dengan sabar dan penuh perhatian.
Aku makan cukup lahap di awal. Rasa lapar membuatku lupa sejenak dengan suasana aneh di sekeliling. Tapi semakin lama aku makan, semakin muncul perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti ada yang memperhatikanku, bukan dengan tatapan kasar, tapi dengan perhatian yang terlalu fokus. Di tengah suapan, aku berhenti sebentar. Sendokku menggantung di udara. Saat itulah aku sadar satu hal yang sejak tadi mengganjal, tapi belum benar-benar kupahami. Tidak ada satupun pelanggan yang keluar dari rumah makan itu. Sejak aku masuk, semua orang yang duduk di meja masing-masing tetap berada di sana. Tidak ada yang berdiri untuk membayar. Tidak ada yang berjalan menuju pintu. Bahkan tidak ada yang terlihat selesai makan. Padahal dari tampilan piring mereka, beberapa sudah kosong atau hampir kosong. Aku menoleh pelan ke meja di depanku. Ada seorang bapek-bopek duduk sendirian. Usianya mungkin sekitar 50-an. Wajahnya pucat, kulitnya terlihat kusam, matanya cekung seperti orang yang kurang tidur lama. Dia makan dengan gerakan pelan dan hati-hati, seolah takut membuat suara. Sesekali dia menoleh ke sekeliling, lalu kembali menunduk, seperti orang yang tidak ingin diperhatikan. Di meja sebelah kanan, ada pasangan muda. Mereka duduk bersebelahan, jaraknya sangat dekat, tapi tidak saling bicara. Perempuan itu menatap piringnya tanpa ekspresi, sementara laki-lakinya makan dengan kepala tertunduk. Gerakan mereka hampir bersamaan, seperti diselaraskan. Setiap kali mereka menyendok nasi, waktunya hampir sama. Pemandangan itu membuat perutku terasa sedikit mual. Di sudut ruangan lain, ada seorang pemuda. Usianya mungkin tidak jauh dariku. Wajahnya pucat, matanya sembab, seperti orang yang sedang sakit atau sangat kelelahan. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Dia makan sangat pelan, seolah setiap suapan membutuhkan usaha besar. Sesekali dia berhenti, menatap kosong ke depan, lalu melanjutkan lagi dengan napas berat. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku kembali menatap piringku, mencoba fokus pada makanan, tapi selera makanku perlahan menghilang. Rasanya masih enak, tapi mulutku terasa kering. Aku meneguk air putih yang ada di meja. Airnya dingin, terlalu dingin, seperti baru keluar dari kulkas, meski udara di ruangan tidak terlalu panas. Saat itulah pemilik rumah makan itu kembali bergerak. Dari balik etalase, dia melangkah keluar. Jalannya pelan, tenang, hampir tanpa suara. Tangannya disilangkan di belakang punggung. Punggungnya sedikit membungkuk, tapi langkahnya mantap. Dia berjalan mengitari ruangan, melewati Mahameya satu persatu. Matanya bergerak perlahan, mengamati setiap pelanggan. Tatapannya tidak lama di satu orang, tapi cukup untuk membuat siapapun yang diperhatikan menegang. Aku melihat bapek-bopak di meja depan sedikit menunduk lebih dalam saat pria tua itu lewat. Pasangan muda itu berhenti makan sejenak. Sendok mereka menggantung di udara sampai pria itu berlalu. Jantungku berdetak lebih cepat saat dia mendekati mejaku. Aku berpura-pura fokus makan, meski sendokku terasa berat. Saat dia tepat di belakangku, aku mencium bau aneh. Bukan bau masakan, bukan bau minyak atau bumbu. Bau itu lembab, dingin, dan menusuk hidung. Bau tanah basah, bau yang sangat familiar. Bau yang biasanya tercium di pemakaman setelah hujan deras. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku berhenti makan. Napasku tertahan sejenak. Bau itu semakin jelas saat dia berdiri beberapa detik di belakangku, seolah sengaja berhenti lebih lama. Aku bisa merasakan kehadirannya tanpa harus menoleh. Beberapa detik kemudian, dia melangkah pergi. Bau tanah basah itu perlahan memudar, tapi rasa dingin di tengkuku masih tertinggal. Aku menelan ludah. Sendokku kutaruh pelan di piring. Aku tidak yakin ingin melanjutkan makan. Perutku masih lapar. Tapi ada rasa lain yang lebih kuat. Rasa ingin segera pergi dari tempat itu. Aku memanggil pelayan perempuan tadi
dengan suara pelan. "Mbak," kataku sambil sedikit mengangkat tangan. "Ini rumah makan, buka sampai jam berapa?" Pelayan itu berhenti di samping mejaku. Dia menatapku lama. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Senyumnya hilang. Wajahnya kembali datar. Hampir kosong. Matanya menatap lurus ke mataku tanpa berkedip. Membuatku tidak nyaman. "Sampai selesai," jawabnya singkat. Aku ingin bertanya, "Selesai yang bagaimana?" Tapi kata-kata itu seperti menekan dadaku. Aku hanya mengangguk kecil. Pelayan itu lalu pergi, melangkah pelan seperti bayangan. Aku menoleh ke arah pintu. Di luar masih gelap, tidak ada kendaraan lewat, tidak ada suara apapun selain serangga malam. Lampu rumah makan itu terlihat seperti satu-satunya sumber cahaya di sepanjang jalan panjang itu. Rasanya seperti jika aku keluar sekarang, aku akan langsung ditelan gelap. Aku kembali menatap sekeliling. Semua pelanggan masih duduk di tempatnya. Tidak ada yang bergerak menuju kasir. Tidak ada yang terlihat hendak pergi. Waktu seolah berjalan lambat di dalam ruangan itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Aku yakin tadi saat masuk jamnya baru lewat 11. Aku melanjutkan makan dengan terpaksa, mengambil suapan kecil. Rasa masakannya masih enak, tapi sekarang terasa berbeda. Ada rasa pahit, samar yang tidak ada sebelumnya. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar dari makanan atau hanya perasaanku saja. Sesekali aku melirik ke arah pemilik rumah makan itu. Dia sudah kembali ke balik etalase, berdiri diam sambil memperhatikan ruangan. Tatapannya menyapu pelanggan satu persatu. Aku merasa setiap kali matanya mengarah ke mejaku. Dadaku terasa semakin sesak. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil lain yang sebelumnya luput. Tidak ada jam kasir, tidak ada struk, tidak ada suara uang atau mesin hitung. Pelayan-pelayannya bergerak dengan pola yang sama. Pelan dan teratur. Mereka jarang bicara. Hampir tidak pernah. Aku mencoba mencari ponselku di saku. Ingin melihat jam lagi atau sekadar memastikan ada sinyal. Layarnya menyala, tapi jam di ponselku menunjukkan waktu yang berbeda. Jamnya mundur beberapa menit dibanding jam dinding. Aku mengerjap, mencoba menyegarkan mata, tapi perbedaannya tetap ada. Perasaanku semakin tidak enak. Aku merasa seperti berada di tempat yang tidak sepenuhnya nyata. Seperti ada batas tipis antara rumah makan itu dengan dunia luar. Dan aku baru saja melewatinya. Tanpa sadar, aku mempercepat makanku. Meski nafsu makan sudah hampir habis. Setiap suapan terasa berat. Aku hanya ingin segera selesai, membayar, dan pergi. Tapi saat aku melirik ke arah kasir, tidak ada tanda-tanda siapapun bersiap menerima pembayaran. Aku memperhatikan pelanggan lain lagi. Bapak-bapak di meja depan kini menatap kosong ke piringnya yang sudah kosong. Tangannya tergeletak di atas meja, tidak bergerak. Pasangan muda itu masih duduk. Piring mereka bersih, tapi mereka tetap di sana. Kepala tertunduk. Pemuda pucat di sudut ruangan terlihat semakin lemah. Wajahnya berkeringat, napasnya berat. Dia memegang dadanya sebentar, lalu menurunkan tangannya lagi. Aku merasakan dingin merayap dari kaki ke dada. Ada perasaan kuat bahwa tidak semua orang di ruangan ini akan keluar dengan cara yang sama mereka masuk. Aku meneguk air putih terakhir kali. Tanganku sedikit gemetar. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin semua ini hanya perasaanku saja. Tapi saat itu, pemilik rumah makan itu kembali berjalan mengitari ruangan. Kali ini, langkahnya lebih pelan. Dia berhenti di meja bapak-bapak tadi. Berdiri di sana beberapa detik. Lalu dia melangkah ke meja pasangan muda. Berhenti lagi. Terakhir, dia berhenti tidak jauh dari mejaku. Aku tidak berani menoleh. Bau tanah basah itu kembali tercium. Lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah tanah basah itu
bukan hanya bau, tapi sesuatu yang ikut hadir bersama pria tua itu. Jantungku berdetak sangat keras. Aku merasa napasku semakin pendek. Dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku akan benar-benar bisa keluar dari rumah makan ini dengan selamat? Dan untuk pertama kalinya, sejak masuk, muncul satu pikiran yang membuatku sangat takut. Bagaimana kalau selesai yang mereka maksud, bukan selesai makan? Aku akhirnya memutuskan untuk berhenti makan. Piring-piring di depanku masih menyisakan cukup banyak lauk. Tapi aku sudah tidak sanggup lagi memasukkan apapun ke mulut. Perutku terasa penuh, bukan karena kenyang, tapi karena perasaan tidak enak yang menekan dari dalam. Aku melirik ke sekeliling sekali lagi. Tidak ada perubahan. Semua orang masih duduk di tempatnya, seperti patang-patang yang dipaksa terlihat hidup. Aku berdiri perlahan, menarik kursi tanpa suara. Beberapa kepala sedikit bergerak, tapi tidak ada yang benar-benar menoleh. Langkah kakiku terasa berat saat aku berjalan menuju kasir. Pemilik rumah makan itu sudah berdiri di sana, seolah tahu aku akan datang. Senyum tipisnya masih sama, tidak berubah sedikit pun sejak pertama aku masuk. "Apa sudah selesai, Nak?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Suaraku tertahan di tenggorokan saat menjawab, "Iya, Pak." Dia menyebutkan jumlah yang harus kubayar. Aku sempat mengira salah dengar. Angkanya terlalu kecil, jauh lebih murah dari porsi sebanyak itu. Bahkan untuk ukuran warung biasa. Tanganku sedikit gemetar saat mengambil dompet. Ada bagian diriku yang merasa lega karena bisa segera pergi. Tapi ada juga rasa aneh, seperti aku baru saja menyetujui sesuatu tanpa benar-benar paham apa yang kubayar. Aku menyerahkan uang itu. Saat itulah terjadi. Pemilik rumah makan itu menerima uang dariku. Lalu tiba-tiba tangannya memegang tanganku. Tidak kuat, tapi cukup lama. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku menegang. Tangannya dingin, sangat dingin. Bukan dingin seperti orang yang tangannya terkena air atau udara malam, tapi dingin seperti memegang batu yang lama terpendam di tanah. Aku refleks menatap wajahnya. Matanya menatapku lurus, dalam, dan untuk sesaat aku merasa seperti sedang ditarik ke dalam tatapan itu. Seolah-olah dia sedang memastikan sesuatu, menghitung, atau menandai. "Datang lagi ya, Nak," katanya pelan. Hampir seperti bisikan. Nada suaranya tidak terdengar memaksa. Justru terlalu lembut. Tapi entah kenapa, kalimat itu membuat jantungku berdegup keras. Aku langsung menarik tanganku. Terlalu cepat sampai uang receh yang dia pegang hampir jatuh. "Iya, Pak," jawabku asal. Hanya ingin segera pergi. Aku berbalik dan berjalan cepat ke arah pintu. Saat pintu terbuka, udara malam langsung menyambutku. Dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Seperti ada perbedaan suhu yang jelas antara di dalam dan di luar. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paru dengan udara segar. Meski dadaku masih terasa sesak, lampu rumah makan itu menyala terang di belakangku. Aku tidak berani menoleh lagi. Aku berjalan cepat ke arah jalan tempat travel tadi menurunkanku. Tidak lama kemudian, travel itu datang. Sopir yang sama membuka pintu dan melirikku. "Cepat juga," katanya. Biasanya yang makan di situ agak lama. Aku hanya tersenyum tipis dan naik tanpa menjawab. Begitu pintu tertutup dan kendaraan mulai melaju, aku merasa sedikit lebih tenang. Lampu rumah makan itu semakin menjauh, akhirnya menghilang di telan gelap. Aku menyandarkan kepala ke kursi, memejamkan mata, dan berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang barusan terjadi hanya perasaan aneh karena kelelahan dan lapar. Aku tertidur. Beberapa hari kemudian, aku sudah kembali ke rutinitas biasa. Pekerjaan, aktivitas harian, semua berjalan normal. Rumah makan Padang di perbatasan Sumatera itu perlahan tergeser ke sudut pikiranku. Muncul hanya sebagai kenangan singkat yang aneh dan tidak nyaman. Aku bahkan sempat menertawakan diriku sendiri karena terlalu berlebihan.
Sampai suatu sore, aku kembali naik travel yang sama untuk perjalanan lain. Sopirnya orang yang sama. Kami sempat mengobrol ringan tentang jalan, cuaca, dan penumpang. Lalu, tanpa aku tanya, dia menghela napas panjang. "Mas masih ingat rumah makan Padang yang kemarin kita singgahi?" Katanya tiba-tiba. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku berusaha terdengar biasa. "Yang mana, Pak?" "Itu loh, yang di perbatasan, yang katanya nggak pernah sepi." Aku mengangguk pelan. "Iya, kenapa?" Sopir itu menggeleng pelan. "Ada kabar nggak enak." Aku menelan ludah. "Kabar apa, Pak?" "Pak, beberapa hari lalu ada orang hilang di daerah situ." Katanya dengan suara lebih pelan. "Pemuda," katanya, "terakhir kali terlihat makan malam sendirian di rumah makan Padang itu." Kata-katanya seperti memukul kepalaku. Gambar pemuda pucat di sudut ruangan itu tiba-tiba muncul jelas di pikiranku. Aku merasa tenggorokanku kering. "Hilangan gimana?" tanyaku. Meski aku sudah tidak yakin ingin mendengar jawabannya. "Ya nggak tahu, dicari kemana-mana, nggak ketemu. Motornya ditemukan nggak jauh dari rumah makan itu. Orangnya nggak ada." Aku terdiam. Sopir itu melirik ke spion, memperhatikanku sebentar. "Mas, kenapa? Kok pucat?" "Nggak apa-apa, Pak," jawabku cepat. "Cuma kaget aja." Sisa perjalanan terasa panjang. Aku tidak banyak bicara. Dalam kepalaku, potongan-potongan kejadian malam itu berputar ulang. Tatapan pemilik rumah makan, bau tanah basah, pelanggan yang tidak pernah pergi. Aku berharap kejadian itu berhenti di situ. Aku berharap itu hanya kebetulan. Tapi sebulan kemudian, aku mendengar kabar lagi. Kali ini dari berita lokal kecil yang tidak terlalu ramai dibicarakan. Ada satu orang lagi yang hilang di wilayah perbatasan yang sama. Polanya mirip, makan malam sendirian. Malam hari terakhir terlihat di rumah makan Padang, dan bulan berikutnya terjadi lagi. Aku mulai mencatatnya. Meski tidak sengaja, selalu satu orang, selalu laki-laki, selalu sendirian, selalu malam, selalu rumah makan yang sama. Tidak pernah lebih dari satu orang dalam sebulan, tidak pernah meleset. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Rasa penasaran bercampur takut mulai menggerogoti pikiranku. Aku mulai bertanya tanya ke orang-orang yang sering lewat jalur itu. Sopir, pedagang kecil, warga sekitar, kebanyakan hanya menggeleng, enggan bicara. Ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang menyuruhku tidak ikut campur. Sampai suatu sore, aku bertemu seorang ibu tua. Rumahnya kecil, agak jauh dari jalan utama, dikelilingi kebun dan pepohonan. Aku bertemu dia secara tidak sengaja. Saat berhenti untuk bertanya arah, wajahnya keriput, rambutnya memutih, tapi matanya masih tajam. Entah kenapa, aku memberanikan diri bertanya. Aku menyebutkan rumah makan Padang itu dengan hati-hati. Begitu mendengar namanya, wajah ibu itu langsung berubah. Senyumnya hilang. Kulit wajahnya terlihat semakin pucat. Tangannya yang sedang memegang kain lap berhenti bergerak. "Kenapa, Bu?" tanyaku pelan. Dia menatapku lama, seolah menimbang apakah aku layak mendengar ceritanya atau tidak. Lalu dia menarik napas panjang. "Kamu pernah makan di sana?" tanyanya balik. Aku mengangguk. Sekali, wajahnya semakin tegang. Dia menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lalu dia mendekat sedikit dan menurunkan suaranya. "Itu bukan tempat makan biasa," katanya pelan. Dadaku terasa berat. "Maksudnya, Bu?" Ibu itu menatapku dalam-dalam. Ada ketakutan yang jelas di matanya. "Itu tempat bayar janji." Aku terdiam. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi maknanya terasa berat. "Janji apa, Bu?" Dia tidak langsung menjawab. Tangannya sedikit gemetar saat dia duduk di bangku kayu di depan rumahnya. "Janji yang dibuat
sama sesuatu yang bukan manusia. Aku merinding. Maksud ibu, pesugihan? Ibu itu mengangguk pelan. Dulu, pemilik rumah makan itu orang susah. Usahanya selalu gagal. Utang di mana-mana. Sampai suatu malam, dia pergi ke tempat yang tidak seharusnya didatangi. Aku menelan ludah. Lalu, sejak itu, usahanya jalan. Ramai terus. Masakannya selalu enak. Harganya selalu murah. Lanjutnya, tapi tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap bulan, dia harus bayar. Aku teringat sentuhan tangan dingin itu. Tatapan mata yang seolah menandai. Bayarnya pakai apa, Bu? Ibu itu menunduk. Suaranya hampir tidak terdengar. Pakai orang. Aku merasakan dingin menjalar di punggungku. Orang yang makan di sana? Orang yang makan sendirian? Jawabnya pelan. Yang datang malam, yang tidak terlalu dicari orang lain. Aku terdiam lama. Semua potongan cerita itu akhirnya menyatu. Pemuda yang hilang, pola yang rapi, pelanggan yang tidak pernah pergi. Kata selesai yang diucapkan pelayan itu. "Kenapa tidak dilaporkan, Bu?" tanyaku. Meski suaraku bergetar, ibu itu tersenyum pahit. Siapa yang berani? Lagi pula, setiap bulan hanya satu. Orang-orang bilang itu kecelakaan, kabur, atau pindah. Lama-lama dianggap biasa. Aku bangkit dari dudukku dengan kaki terasa lemas. Kepalaku penuh. Sebelum aku pergi, ibu itu memegang lenganku sebentar. "Kamu masih hidup, karena mungkin belum waktunya," katanya pelan. "Atau mungkin kamu hanya lewat." Aku berjalan pergi dengan perasaan campur aduk. Di dalam kepalaku, satu pertanyaan terus berulang. Jika setiap bulan harus ada satu orang yang hilang, lalu bagaimana jika suatu bulan belum ada yang bayar? Dan tanpa sadar, aku teringat ucapan pemilik rumah makan itu. "Malam itu, datang lagi ya, Nak." Untuk pertama kalinya, sejak mendengar cerita itu, aku benar-benar takut bahwa ajakan itu bukan sekadar basa-basi. Ibu itu mulai bercerita dengan suara pelan, nyaris berbisik, seolah takut kata-kata Nia bisa terdengar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Aku duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Tubuhku condong sedikit ke depan, mencoba menangkap setiap kata. Angin sore bertiup pelan, menggerakkan dedaunan di sekitar kami. Tapi entah kenapa, udara terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dulu, kata ibu itu, pemilik rumah makan Padang tersebut bukan siapa-siapa. Dia hanya orang biasa, bahkan bisa dibilang miskin. Rumahnya kecil, hampir roboh, dan hidupnya penuh utang. Usahanya selalu gagal. Pernah buka warung kopi, tutup. Pernah coba jualan kelontong, bangkrut. Pernah buka warung makan kecil, tapi tak pernah bertahan lama. Orang-orang di sekitar sudah hafal pola hidupnya. Setiap kali mencoba usaha baru, selalu ada harapan di awal, lalu berakhir dengan kekecewaan. Dia dikenal sebagai orang yang pendiam, jarang bergaul, dan jarang mengeluh. Tapi dari sorot matanya, orang bisa melihat rasa putus asa yang dipendam lama. Bertahun-tahun hidup seperti itu membuatnya berubah. Dia jadi sering menyendiri, menghilang berjam-jam, bahkan berhari-hari. Sampai suatu malam, dia benar-benar menghilang. Malam itu, kata ibu tersebut, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Istrinya mengira dia pergi ke rumah saudara. Tetangganya mengira dia merantau lagi mencari kerja. Tapi sebenarnya, dia pergi ke hutan di perbatasan. Hutan yang jarang dilewati orang, yang oleh warga setempat dikenal sebagai tempat yang sebaiknya tidak didatangi setelah matahari terbenam. Katanya, dia mencari jalan pintas. Begitu alasan yang kemudian dia sampaikan. Jalan pintas untuk hidupnya yang buntu. Ibu itu berhenti sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Malam ketika pria itu pergi, beberapa warga yang rumahnya dekat hutan mengaku mendengar suara aneh.
Ada yang bilang seperti suara orang berbicara, tapi bukan bahasa manusia. Ada juga yang bilang mendengar suara langkah berat di tanah basah. Seperti ada sesuatu yang sangat besar berjalan pelan di antara pepohonan. Tidak ada yang berani mengecek. Pria itu kembali menjelang subuh. Pakaiannya kotor, basah, dan penuh lumpur. Bau tanah basah melekat kuat di tubuhnya. Tapi wajahnya berbeda. Tidak lagi kosong dan putus asa. Ada ketenangan aneh di sana. Matanya terlihat lebih hidup, tapi juga lebih gelap. Sejak malam itu, hidupnya berubah perlahan. Dia mulai memperbaiki rumahnya. Tidak lama kemudian, dia membuka rumah makan Padang. Awalnya kecil, biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tapi entah kenapa, orang-orang yang makan di sana selalu kembali. Mereka bilang masakannya enak, sangat enak, dan harganya murah, terlalu murah. Rumah makan itu tidak pernah sepi. Siang ramai, malam lebih ramai lagi. Bahkan lewat tengah malam pun selalu ada pelanggan. Orang-orang heran, tapi tidak ada yang protes. Semua senang karena bisa makan enak dengan harga terjangkau. Tapi perubahan itu tidak datang tanpa harga. Beberapa bulan setelah rumah makan itu berdiri, mulai terdengar kabar orang hilang. Awalnya dianggap biasa. Orang merantau, orang pindah, orang kabur dari masalah. Tapi lama-lama, warga mulai sadar polanya. Selalu satu orang, selalu dalam rentang waktu sebulan, selalu terakhir terlihat di sekitar rumah makan Padang itu. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Mereka hanya berbisik dari mulut ke mulut, sampai akhirnya muncul kesimpulan yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Rumah makan itu tidak hanya menjual makanan. Setiap bulan harus ada yang diganti, kata ibu itu pelan, menatap tanah di depannya. Aku menelan ludah. Diganti apa, Bu? Rezekinya? Jawabnya singkat. Kelancaran usahanya. Bukan karyawan, bukan keluarga. Itu bagian yang paling menakutkan. Orang-orang sempat mengira mungkin yang jadi korban adalah pegawai atau kerabat dekat. Tapi tidak, mereka aman. Tidak pernah ada satupun karyawan yang hilang. Tidak pernah ada anggota keluarganya yang kenopo-kenopa. Yang hilang selalu orang luar. Pelanggan, mereka yang makan sendirian. Itu yang paling gampang. Kata ibu itu lagi. Kali ini suaranya bergetar. Nggak ada yang nunggu. Nggak ada yang nyari. Nggak ada yang benar-benar nanya. Kalimat itu menghantamku keras. Aku teringat diriku sendiri malam itu. Datang sendirian, makan sendirian, duduk di pojok. Tidak ada satu orang pun yang tahu aku singgah di sana. Aku merinding. Ingatanku melayang ke tatapan pemilik rumah makan itu. Cara dia berjalan mengitari meja, tangannya di belakang punggung, matanya menghitung satu persatu pelanggan. Seperti petani menghitung ternaknya. Seperti seseorang yang sedang memilih. Bau tanah basah di bajunya tiba-tiba terasa sangat jelas di ingatanku. Bukan kebetulan, itu bau yang selalu dibawanya sejak malam dia kembali dari hutan. Ibu itu menatapku lama. Kamu masih hidup, karena mungkin belum waktunya, katanya. Atau mungkin kamu cuma lewat. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal, berharap kelelahan akan mengalahkan pikiranku. Tapi ternyata tidak semudah itu. Aku terlelap, tapi tidurku tidak pernah benar-benar dalam. Dalam mimpiku, aku kembali duduk di rumah makan Padang itu. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Lampunya redup, tidak seterang sebelumnya. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara apapun. Semua meja kosong. Semua kursi tertata rapi, menghadap ke arah yang sama, seperti menunggu sesuatu. Aku duduk sendirian di meja pojok, meja yang sama seperti malam itu. Di depanku, tidak ada piring, tidak ada sendok, hanya meja kosong yang terasa dingin saat ku sentuh.
Aku mencoba berdiri, tapi kakiku terasa berat, seperti menancap ke lantai. Aku menoleh ke arah pintu. Tertutup. Tidak ada jalan keluar. Langkah kaki terdengar dari arah etalase. Pelan, teratur. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Bau tanah basah langsung memenuhi ruangan. Bau yang lembab dan menusuk membuat dadaku sesak. Pemilik rumah makan itu berdiri di depanku. Wajahnya sama. Senyum tipis itu masih ada. Tapi matanya lebih gelap, lebih dalam. Seperti lubang tanpa dasar. Dia menatapku lama, terlalu lama. Lalu dia bicara dengan suara pelan. Tapi terdengar sangat jelas. Giliran kamu, aku ingin berteriak, ingin lari. Tapi tubuhku tidak bergerak. Aku merasa tangan dingin menyentuh lenganku. Sentuhan yang sama seperti malam aku membayar. Dingin yang menembus kulit sampai ke tulang. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Napasku terengah-engah. Jantungku berdetak keras seperti mau pecah. Kamar gelap. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Aku duduk lama di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan takut itu tidak mau pergi. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Bau tanah basah seolah masih ada di udara. Sejak malam itu, mimpi itu terus datang. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuatku sulit tidur nyenyak. Selalu sama, rumah makan kosong, kursi-kursi rapi. Pemiliknya berdiri di depanku, senyum tipis, kalimat yang sama. Giliran kamu, aku mulai takut sendirian, takut makan sendirian, bahkan takut keluar malam sendirian. Setiap kali melihat rumah makan Padang di pinggir jalan, jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku sadar, satu hal yang membuatku semakin gelisah. Jika setiap bulan harus ada satu orang yang diganti dan korban dipilih dari pelanggan yang makan sendirian, maka rumah makan itu tidak akan pernah benar-benar sepi. Selalu ada orang sepertiku, orang yang lewat, orang yang lapar, orang yang sendirian. Dan di suatu tempat, seseorang selalu menghitung. Malam itu, sebelum akhirnya aku tertidur lagi dengan tubuh gemetar, satu pikiran muncul di kepalaku, lebih menakutkan dari mimpi apapun. Bagaimana jika bulan ini belum ada yang diganti? Dan bagaimana jika pemilik rumah makan itu masih mengingat wajahku? Sejak kejadian itu, aku benar-benar mengubah kebiasaanku. Aku bersumpah dalam hati, tidak akan pernah lagi makan di tempat yang terlalu murah tanpa alasan yang jelas. Bukan soal pelit atau pilih-pilih, tapi karena aku belajar satu hal pahit, tidak semua harga murah dibayar dengan uang. Sejak mendengar cerita ibu tua itu dan mengalami mimpi-mimpi aneh yang terus datang, rasa waspada tumbuh pelen-pelen di kepalaku. Setiap kali lapar di perjalanan, aku lebih memilih menahan diri atau mencari tempat yang jelas, ramai, dan masih masuk akal. Waktu berlalu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, ingatanku tentang rumah makan Padang di perbatasan Sumatera mulai sedikit memudar. Tidak sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi menghantuiku setiap hari. Mimpi tentang rumah makan kosong itu semakin jarang muncul. Aku mulai bisa tidur lebih nyenyak, meski kadang masih terbangun dengan perasaan tidak enak tanpa alasan jelas. Sampai suatu malam, takdir seolah sengaja mempermainkanku. Aku kembali harus melakukan perjalanan jauh menggunakan travel. Rute yang kami lewati sama seperti dulu. Jalan panjang, gelap, sunyi, dengan hutan di kiri kanan yang tampak seperti dinding hitam tanpa ujung. Jam sudah mendekati tengah malam. Penumpang tidak banyak. Suasana di dalam mobil sunyi. Hanya suara mesin dan gesekan ban dengan aspal. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menatap keluar jendela. Udara malam tampak sama seperti dulu. Dinginnya menusuk, lembab, dan membuat napas terasa berat. Entah kenapa, dadaku mulai terasa tidak nyaman. Seperti ada firasat yang perlahan bangkit dari tidur panjang
Saat mobil mendekati daerah perbatasan itu, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku berlebihan. Sudah berbulan-bulan berlalu. Tidak ada alasan untuk takut. Lampu-lampu kecil di kejauhan mulai terlihat. Travel melambat. Aku menoleh ke depan. Dan saat itulah aku melihatnya. Papan nama rumah makan Padang itu. Atau lebih tepatnya, sisa-sisanya. Papan kayu besar yang dulu menggantung di atas pintu, kini roboh. Tergeletak miring di tanah. Cat hijau khasnya sudah hampir habis. Tulisannya nyaris tidak terbaca. Bangunan kayunya terlihat gelap, seperti ditelan malam. Tidak ada cahaya, tidak ada kendaraan terparkir, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hatiku sedikit lega. Dalam hati aku berpikir, mungkin akhirnya tempat itu benar-benar tutup. Mungkin cerita-cerita itu berakhir di sini. Mungkin perjanjian itu sudah selesai. Atau entah bagaimana caranya, berhenti. Aku bersandar ke kursi, menghembuskan napas pelan. Namun tiba-tiba, sopir travel mengurangi kecepatan lebih drastis. Mobil hampir berhenti. "Loh?" katanya bingung sambil mencondongkan badan ke depan. Biasanya ramai, nada suaranya membuat tengkukku langsung dingin. Aku menelan ludah dan menoleh ke samping, mengikuti arah pandang sopir. Dan saat itulah aku melihatnya. Di tengah gelap, di balik bayangan papan nama yang roboh, ada cahaya. Lampu menyala, terang, sama seperti yang kuingat. Bangunan kayu itu berdiri lagi, utuh, bersih, catnya tampak segar, seperti baru diperbaiki. Tidak ada bekas lapuk, tidak ada kesan kosong. Rumah makan itu terlihat persis seperti malam pertama aku masuk ke sana. Aku berkedip beberapa kali, memastikan mataku tidak salah lihat. Tapi pemandangan itu tidak berubah. Bahkan aku bisa melihat beberapa kendaraan terparkir rapi di depannya. Motor-motor, satu mobil tua, persis seperti dulu. Dadaku langsung terasa sesak. Keringat dingin muncul di pelipisku, meski udara malam sangat dingin. Aku tidak sadar sejak kapan tanganku mengepal kuat di atas paha. Buka lagi rupanya, kata sopir itu. Lebih ke diri sendiri. Padahal kemeren-kemeren katanya tutup. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ingin berteriak agar dia jangan berhenti. Jangan mendekat. Jangan menurunkan siapapun di sana. Tapi suaraku seperti terkunci di tenggorokan. Travel melambat tepat di depan rumah makan itu. Lampunya menerangi jalan kecil di depannya. Aku bisa melihat pintu kayu yang terbuka sedikit. Sama seperti dulu. Aroma masakan si Liala ikut terbawa angin. Atau mungkin hanya imajinasiku yang kembali dipancing oleh ingatan lama. Dan di depan pintu itu, tepat di samping kusen, ada tulisan kecil. Tulisan itu terlihat baru. Catnya masih mengilap. Belum kering sempurna. Buka, harga tetap murah. Tulisan sederhana itu membuat jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Aku langsung memejamkan mata. Refleks seperti anak kecil yang berharap sesuatu akan hilang jika tidak dilihat. Tapi di balik kelopak mataku yang tertutup, bayangan itu tetap ada. Lampu, terang, bangunan, kayu, pintu terbuka. Dan tulisan kecil itu, aku sadar sesuatu yang membuat kakiku terasa lemas. Bulan ini belum ada kabar orang hilang. Pola itu terlalu jelas untuk diabaikan. Selalu satu orang. Setiap bulan, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Dan sejauh yang ku tahu, bulan ini belum ada yang diganti. Aku membuka mata perlahan. Travel masih berhenti. Sopir melihat ke belakang, ke arah penumpang. "Ada yang mau turun?" tanyanya. Beberapa penumpang saling pandang. Salah satu dari mereka, seorang pemuda yang duduk sendirian di barisan belakang, mengangkat tangan ragu. Wajahnya terlihat lelah. Mungkin lapar, mungkin hanya ingin makan sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Dadaku langsung terasa seperti diremas. Aku ingin menarik lengannya, ingin mengatakan apapun agar dia tidak turun. Tapi pikiranku kacau.
Bagaimana caranya menjelaskan? Siapa yang akan percaya? Pemuda itu berdiri dan mengambil tas kecilnya. Sopir membuka pintu. Saat pemuda itu melangkah turun, mataku tanpa sadar menatap ke arah pintu rumah makan. Dan untuk sesaat, aku melihat siluet seseorang berdiri di sana. Pria tua, tubuhnya sedikit membungkuk, tangannya di belakang punggung. Meski jaraknya cukup jauh, aku tahu siapa itu. Pemilik rumah makan itu. Dia berdiri diam, menatap ke arah jalan, ke arah kami. Dan aku yakin, tatapannya bukan hanya tertuju pada pemuda yang turun, tapi juga padaku. Aku merasakan dingin yang sama seperti saat tangannya menyentuhku dulu. Dingin yang seolah menembus kulit sampai ke tulang. Pemuda itu melangkah menuju rumah makan. Pintu menutup di belakangnya. Lampu tetap menyala terang. Sopir menutup pintu travel dan kembali melaju. Mobil bergerak menjauh perlahan. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak berani. Sepanjang sisa perjalanan, aku duduk kaku, menatap kosong ke depan. Tidak ada yang bicara. Mesin mobil berdengung monoton. Tapi di dalam kepalaku, suara itu terus terngiang. Datang lagi ya nak, aku sadar. Mungkin malam itu bukan aku yang harus diganti. Mungkin aku hanya lewat. Mungkin aku masih punya waktu. Tapi satu hal yang membuatku tidak pernah benar-benar tenang sejak malam itu adalah kenyataan bahwa rumah makan itu tidak pernah benar-benar tutup. Papan nama bisa roboh, bangunan bisa terlihat kosong. Tapi selama masih ada orang yang lapar, sendirian, dan lewat di malam hari, tempat itu akan selalu buka. Harga akan selalu murah. Dan setiap bulan, seseorang akan selalu membayar sisanya. Sejak malam itu, setiap kali aku melewati jalan gelap, setiap kali aku melihat lampu rumah makan menyala, sendirian di tengah sepi, aku selalu menunduk dan berdoa. Bukan agar aku selamat, tapi agar namaku tidak pernah masuk hitungan.